Halo semuanya, izinin saya di sini menjelaskan model bisnis, dari usaha yang sudah saya buat. Jadi, saya itu menjual mie pedas dengan konsep gerobakan yang memungkinkan pelanggan tuh memilih level pedasnya sesuai selera mereka masing-masing dan, harganya yang terjangkau pastinya kalian suka. Jadi di sini saya memberi nama, produknya itu Ngemi. Kenapa saya memilih nama Ngemi? Karena Ngemi itu namanya yang simpel dan mudah diingat. Sebelum itu perkenalkan nama saya Lintang Ardiansyah dan, eee, saya memiliki visi dan misi dari perusahaan saya tadi, yaitu mie. Jadi visi saya itu menjadikan usaha mie pedas mikro unggulan di Bandung dengan misi yaitu menyajikan mie pedas berkualitas dan variatif, mengoptimalkan pemasaran digital, harga terjangkau, dan operasional yang efisien, dan pelayanan profesional dan sederhana. Jadi alasan saya kenapa saya itu memilih, usaha dari mie pedas ini karena saya tahu orang Indonesia tuh terkenal suka makan makanan pedas. Berdasarkan survei juga lebih dari 90% masyarakat Indonesia itu menyukai makanan yang pedas. Tren ini juga makin populer terutama di kalangan anak muda, seperti mahasiswa dan pelajar. Itu mereka tuh banyak mencobai makanan pedas yang viral dan laris. Jadi misalnya kayak contohnya basreng, ayam geprek, sampai oseng mercon dan lain-lain itu mereka tuh menyukai makanan seperti ini bukan cuman jadi favorit karena akan rasanya, tetapi juga itu bisa menjadi tantangan dan hiburan terutama saat stres atau butuh penyemangat. Apalagi di Bandung, jumlah mahasiswanya sangat banyak apalagi di sekitar Telkom University, yaitu kampusnya sendiri. Jadi mahasiswa itu biasanya mencari makanan yang cepat, enak, pedas, dan tentu saja murah. Jadi saya mengadakan Ngemi ini hadir untuk menjawab kebutuhan itu semua. Jadi saya menyajikan, mie pedas dengan pilihan level, topping yang menarik, harganya terjangkau, dan konsepnya juga kekinian, yang mudah viral di sosial media sosial. Dengan pendekatan ini juga Ngemi ini saya yakin bisa menjadi pilihan favorit mahasiswa dan anak muda yang menyukai, mie pedas. Oke, selanjutnya ada struktur dari perusahaannya. Jadi untuk sekarang, yaitu saya sebagai owner-nya, yaitu saya yang mengambil semua dari operational manager, marketing manager, dan finance-nya itu saya semua yang megang. Karena jujur saya buat bisnis ini juga dengan budget yang minim. Selanjutnya di sini ada produk dan konsep. Jadi saya memilih, mie pedas dengan level 1 sampai 5 dengan topping yang beragam, yaitu ada bakso, sosis, ayam, dan pangsit. Harganya cukup murah banget, yaitu cuman sebesar 10.000 sampai 15.000 sesuai dengan toppingnya. Untuk konsep, jadi saya membuat street food kekinian, sistem cepat saji dengan menggunakan kemasan yang menarik. Untuk pemesanan itu bisa via langsung ke tempatnya atau via WhatsApp juga. Jadi sebelum beli bisa di WhatsApp dulu, nanti tinggal diambil. Atau bisa dianterin juga bisa. Untuk segmentasinya kita mencari mahasiswa usia 17 sampai 25, pekerja muda di sekitar kampusnya dan, orang-orang yang menyukai mie pedas. Next selanjutnya ada customer empathy map. Jadi, think and feel. Jadi kayak lagi pengen banget nih yang pedas, biasanya orang-orang kan gitu. Terus dari apa sih yang mereka dengar, kayak katanya mie ini pedes gila jadi pengen nyobain deh. Jadi mereka tuh, rame-rame untuk nyobain mie ini. Kayak dan terus ada C juga, apa yang mereka lihat yaitu teman-teman posting makanan pedas di Instagram. Contohnya kayak kita lagi nge-scroll-scroll TikTok atau IG. Nah itu tuh muncul-muncul, mie-mie pedas yang menarik sehingga kita tuh ingin membelinya. Terus apa yang mereka katakan dan apa yang mereka lakukan yaitu C and do. Jadi mereka tuh mengikuti tren-tren ya nyobain mie-mie pedas viral, yang kemudian mereka bakal upload di Instagram atau di sosmed mereka. Atau memang mereka pengen nyari sensasinya. Tapi di sini ada memiliki pain, yaitu dengan harga. Mereka tuh khawatir akan rasanya yang kurang konsisten, terus nunggunya juga lama dan harganya mahal. Dan di sini kita memiliki, gain-nya yaitu rasanya yang enak, murah, dan bisa request level kepedasan, jadi mereka nggak usah khawatir. Untuk strategi pemasaran yang sudah saya buat dan saya pikirkan, jadi, untuk promosi kita bakal membuat Instagram khusus untuk mie. Jadi kita akan menggunakan fitur reels, giveaway, dan testimoni pelanggan. Dan kita juga bakal memberikan promo level gratis atau beli 2 gratis topping.
Dan terus kita di Instagram atau di sosmed lainnya seperti TikTok dan lain-lain, itu kita bakal membuat konten challenge makan mie pedes bareng teman-teman, dan juga kita, membuat video-video behind the scenes dari pembuatan mie supaya apa, supaya customer tuh lebih, yakin untuk belanja di kita. Dan untuk harga sesuai yang saya omong tadi itu harganya cukup 10.000 sampai 15.000 saja. Dan di sini yang seperti kita lihat, di sini ada tabel, value proposition canvas. Jadi dari sisi kebutuhan pelanggan customer job, itu mereka tuh mencari makanan yang, cepat disajikan karena mereka juga memiliki waktu yang cukup terbatas. Selain itu juga mereka tuh menyukai makanan dengan sensasi pedas yang menantang, serta menginginkan tentunya harga yang terjangkau. Jadi mengingat keterbatasan anggaran sebagai mahasiswa ya, saya juga sendiri di sini mahasiswa dan pekerja muda. Namun di sini kita menemukan sejumlah masalah, yaitu pain points yang sering mereka alami atau sering mereka khawatirin, seperti rasa yang tidak konsisten, kayak makan di tempat lain, waktunya tunggunya yang cukup lama, dan tidak adanya pilihan level pedas. Eee, Hal ini juga membuat pengalaman mereka tuh makan menjadi kurang memuaskan. Di sisi lain, di sini pelanggan tuh memiliki harapannya, itu customer gain. Customer gain-nya itu mereka tuh ingin bisa menyesuaikan level kepedasan mendapatkan makanan cepat saji dan tentunya harga yang ramah di kantong. Dan di sini kita ada gain creators. Jadi kita tuh menyediakan, harga yang murah, konsep viral dan lucu, praktis dan kekinian. Terus untuk proses penyajiannya juga kita cepat, seperti yang diinginin, rasa yang konsisten dan bisa request kepedasannya. Untuk rencana operasional, jadi, kita rencananya persiapan bahan bakunya yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 9 pagi, dan kita bakal memulai dari jam 10 sampai jam 6 sore. Untuk pencatatan keuangan dan stok setiap malam itu kita bakal menggunakan teknologi, kayak contohnya Google Sheets untuk mencatat laporan keuangannya, dan Instagram dan WhatsApp untuk komunikasi antara kita dan customer. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, mengenai laporan keuangan dari bisnis yang sudah saya buat ini, yaitu bisnis mie dalam 3 bulan pertama. Yang pertama itu ada laporan laba rugi. Laporan ini menunjukkan seberapa besar keuntungan yang didapat dari setiap bulan dan setelah dikurangi dari semua biayanya. Untuk omsetnya itu Ngemi ini menargetkan penjualan 25 porsi per harinya dengan rata-rata harga 10.000. Jika kita hitung 30 hari, maka pemasukan tiap bulan adalah 25 porsi dikali 10.000 dikali 30 hari. Yang saya dapat yaitu di sini ada sejumlah 7.500.000. Untuk biaya variabelnya itu, seperti mencakup bahan baku, seperti mie sendiri, bumbu, topping, dan gas. Itu kita membutuhkan, sekitar 5.000 per porsi. Jadi cara ngitungnya itu 25 porsi dikali 5.000 dikali 30 hari, itu sebesar 3.750.000. Nah, dengan biaya tetap itu 500.000. Kenapa 500.000? Itu emang kita nargetin cuman buat internet, promosi, dan perlengkapan dan lain-lain juga. Laba bersihnya yang kita dapat dari pendapatan dikurangi total biaya yang menghasilkan yaitu 7.500.000 dikurang 3.750.000 dikurang 500 yaitu sebesar 3.250.000. Dan ini ada laporan arus kasnya, untuk menggambarkan aliran uang masuk dan keluar. Dari pemasukan dari penjualan dari total 3 bulan tadi, kita mendapatkan 22.500.000 itu masih omset ya guys, dengan pengeluaran bahan baku 11.250.000 yang dimana biaya tetap itu 500.000 dikali 3, 1,5, dan biaya investasi, awal peralatan sebesar 1 juta. Jadi sisa kas dari semua pengeluaran tadi setelah 3 bulan itu 8.750.000. Lanjut di sini ada TOS analisis. Seperti yang kita lihat, kita memiliki kekuatan yaitu harga yang terjangkau, rasa khas dan bisa pilih level. Terus pemasaran digital kita juga aktif. Terus untuk weakness-nya itu kapasitas produksi kita masih ya cukup terbatas karena minim juga budgetnya, terus bergantung cukup kepada saya ownernya.
Terus untuk peluang, kita tuh ngelihat peluang yang cukup besar karena tingginya tren makanan pedas dan kita juga eee, mendapatkan lokasi yang strategis dekat kampus. Untuk trades, itu kompetitor kita takut akan kompetitor yang lebih besar dan, harga bahan yang naik. Terus ada SO-nya itu strength to opportunity, itu kita menggunakan kekuatan rasa yang khas untuk memanfaatkan tren pedas itu sendiri. Weakness opportunities-nya itu kita bakal merekrut bantuan jika penjualan kita meningkat. Terus strength and trace-nya itu kita menggunakan harga murah untuk bersaing dengan kompetitor-kompetitor lain. Terus weakness to trade-nya itu kita bakal menjaga efisiensi biaya untuk menghadapi, fluktuasi harga. Dan yang terakhir, di slide terakhir ini kita akan menjelaskan bisnis model kanvasnya yang intinya aja ya, yaitu kita tuh menjual mie pedas dengan khas, dengan konsep gerebakan yang memungkinkan pelanggan itu untuk memilih level pedas sesuai dengan selera mereka dan tentunya juga dengan harga yang, terjangkau. Dengan target utama, yaitu kita customer segment-nya itu adalah mahasiswa, anak muda, dan pekerja di sekitar kampus yang menyukai makanan pedas, praktis, dan murah. Dalam operasionalnya, kita tuh bekerja sama dengan supplier bahan baku lokal dan influencer lokal untuk promosinya. Aktivitasnya itu kita meliputi produksi mie, pemasaran, dan pencatatan keuangannya. Terus kita juga menggunakan kayak research-nya gerobak, alat masak, bahan baku, dan brand mie sendiri itu sebagai aset utama. Penjualan itu dilakukan secara langsung. Di gerobak juga bisa melalui Instagram dan WhatsApp. Kita menjalin hubungan baik dengan pelanggan melewati respon yang cepat, testimoni, dan interaksi yang aktif di sosial media. Biaya utama kami berasal dari bahan baku, sewa tempat, promosi, peralatan, sementara untuk pendapatan itu kita cukup untuk dari penjualan langsung mie dan toppingnya. Kurang lebihnya segitu saja, presentasi dari bisnis plan yang sudah saya buat dan saya pikirkan, cukup lama, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.